Siapa bersuka cita lambaikan tanganmu. Amin. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang bernilai kekal dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Thank you Lord. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya dan kami mau tetap menaruh harapan kami di dalam Engkau Tuhan. Biarlah selama kami hidup selagi kami ada, kami mau katakan malam hari ini, sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, saudara. Takkan hilang.
Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Taruh harapanmu di dalam Dia, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Shalom. Yuk kita mulai bersama-sama. Kita puji Tuhan Yesus yang setia. Tuhan itu baik bagi setiap kita. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hore! Kasih dan kuasa Tuhan sampai hari ini dinyatakan. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat hari Minggu semuanya, dan siap-siap ke gereja masing-masing di kota mana aja nih yang bergabung saat ini. Ayo, pujian ini pasti deh menguatkan setiap kita untuk selalu bersyukur, berdoa, setia dan percaya kepada Tuhan. Janji-janji firman-Nya adalah ya dan amin. Halo semuanya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah,
Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yes, hore! Saya menyapa yang sudah ada di seputar gereja Balikpapan, yang sudah datang, yang siap beribadah. Puji Tuhan, senang banget. Tuhan berjanji selalu menyertai setiap kita. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah. Please, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yeay, ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Tuhan ada saat aku menyembah. Ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yeay. Saya percaya hari ini luar biasa. Saya boleh bangun tidur dengan tubuh yang diberkati, dengan urapan dari Tuhan, dengan kasih-Nya getaran surga yang siap untuk melawat ribuan, jutaan orang percaya. Haleluya! Bapak Ibu terkasih, dengarkan ini. Tuhan itu loh yang bisa memberikan kesembuhan. Sekali lagi ya, Pastor sampaikan. Bapak Ibu terkasih, dengar ini loh. Tuhan itu loh yang bisa memberikan kesembuhan melalui doa-doa. Kalau dokter atau tim medis itu hanya bisa memeriksa dan mengobatin melalui obat-obatan. Tidak seorang pun manusia di muka bumi ini bisa menyembuhkan. Dokter juga itu tidak pernah mengklaim diri bisa menyembuhkan. Dokter memeriksa lalu mengobatin melalui obat-obatan. Tetapi kepada semua Bapak Ibu terkasih, orang percaya, tamu-tamu, pemirsa yang menyaksikan ini, saya sampaikan bahwa Tuhan itu loh yang bisa menyembuhkan. Sekali lagi, Tuhan itu loh yang bisa menyembuhkan. Tuhan Yesus pastinya. Yang saya baca di Bible, itu loh yang bisa menyembuhkan. Menyembuhkan sakit penyakit. Tuhan Yesus loh. Melalui doa-doa. Kalau dokter, tim medis, itu mengobatin melalui obat-obatan. Banyak hal yang kita mungkin memang susah memahami. Saya beri contoh satu-satu biar berimbang. Semisal ada orang yang sakit, dia ke dokter. Maka dokter itu akan memeriksa
lalu memberikan dia obat. Salah satu obat juga bisa seperti ini. Contoh ya, ini obat salep. Ya, obat salep ini. Ini obat salep ini. Ting ya. Saya baca ini namanya Counterpain. Nah, waktu ini digosok di bagian misalnya sendi atau di bagian punggung, kita sulit memahami bagaimana salep ini bekerja. Bisa katanya deskripsinya bisa membuat apa ini? Gangguan sendi atau encok pegelinu atau apakah gitu istilahnya, bisa hilang sakitnya gitu. Sakit-sakit pinggang. Kita bingung bagaimana caranya. Tapi dengan salep ini menurut deskripsinya dioles-oles ya. Lalu bagaimana caranya? Itu meresap ke dalam pori-pori, lalu rasa panas, lalu mungkin rasa enak atau bagaimanakah? Tapi memang itu bekerja lewat obat. Oke ya. Ya. Langsung direspon dengan luar biasa. Kirain bisa masuk ini. Jadi ketika misalnya contoh sakit pinggang, dokter bilang ya udah kasih obat ini berupa salep ya, nanti dioles-oles, nanti bisa baikan gitu. Jadi kita bingung bagaimana ceritanya ini oles di bagian kulitnya bisa tembus ke dalam gitu. Tapi itulah mengobati melalui obat. Ya, kalau hari ini viral namanya air doa di pelayanan ini yang diberkati Tuhan. Tentu sama halnya. Tadi kan ilustrasi tentang dari obat salep. Sekarang dari biarkan imbang satu-satu. Ini air biasa. Namun pastor mendoakan sebentar juga pastor ajak kita doa sama-sama. Melalui doa dalam nama Tuhan Yesus, air biasa ini menjadi air berkat doa kesembuhan, air berkat kesembuhan. Ya. Bapak Ibu terkasih, ketika kita minum, kita juga sulit memahami bagaimana ceritanya air ini masuk ke tenggorokan kita, mengalir di tubuh kita, membawa kesembuhan. Tetapi nyatanya seperti obat tadi, dioles ada yang cocok, ada yang bisa rasa enak. Demikian pun air biasa ini. Ketika kita mohon kepada Tuhan, melalui doa-doa, Tuhan bisa memberi kesembuhan. Lewat air biasa ini, yang kita mohonkan lewat doa dalam namanya yang kudus. Waktu kita minum sebentar, entah bagaimana caranya, kita sehat. Radang, infeksi, virus, jamur, kuman itu go out dalam namanya yang kudus. Amin. Kiranya saudara-saudara ya, apa yang pastor sampaikan ini apa adanya, karena tadi tampil merek salep tidak bermaksud endorse dan saya tidak cari uang dari ini saudara-saudara sekalian, tetapi pelayanan yang hari ini saya jalankan lewat live streaming setiap hari, TikTok, Facebook, YouTube. Saya jadikan wadah untuk membagikan kabar pengharapan, kabar pengampunan, kabar keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, memang di dalamnya ada Tuhan kasih berkat-berkat, seperti ada yang memberkati dengan gift di TikTok, stars, bintang di Facebook, stiker di YouTube. Itu saudara-saudara berikan dengan sukarela, tergerak, tapi bukan tujuan saya untuk mencari itu. Nah, sekarang kembali kepada apa yang saya mau sampaikan, firman Tuhan, bahwa ketahuilah, sadarlah, mengertilah Bapak Ibu terkasih, yang namanya kita manusia, apalagi sekarang kita percaya Bible, Tuhan itulah yang memberi kesembuhan melalui doa-doa. Dokter mengobati melalui obat-obatan. Jadi melalui Tuhan menyembuhkan melalui doa-doa. Dokter mengobati melalui obat-obatan. Nah, sekarang kita mau time for Bible dalam nama Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh diberkati Bapak Ibu sekalian mendengarkan firman Tuhan ya. Terima kasih yang sudah ramai banget ini menyapa, baik yang di online maupun yang di onsite. Dengarnya ramai banget di Geraha YHS ya. Hari beribadah, mereka datang beribadah dengan semangat banget. Baik saudara sekalian, pembacaan sabda firman Tuhan Pastor bagikan kepada saudara hari ini. Yang pertama kita lihat bagaimana doa itu menyembuhkan. Ya, berbahagialah saudara dengar firman Tuhan. Firman yang kau dengar akan membangun, membangkitkan, menggairahkan imanmu untuk lompat-lompat semangat dan hidup. Kitab Kejadian pasal 20 ayat yang ke-17, puji Tuhan. Kitab Kejadian pasal 20 ayat yang ke-17. Firman Tuhan, lalu Abraham berdoa kepada Tuhan, kepada Elohimnya. Dan Elohim Abraham menyembuhkan Abimelekh dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Kisah kitab Kejadian 20 ini ceritanya cukup kompleks dan cukup panjang. Bagaimana Abimelekh itu yang melihat istri daripada Abraham, dia mau untuk memperistri karena Abraham ini mengaku itu adalah saudaranya. Karena parasnya cantik, dia takut ada apa-apa. Tapi dari pernyataan itu kita bisa melihat Abraham secara manusia ada juga sisi rasa takutnya. Meskipun waktu ditanya akhirnya ketika Abimelekh itu akan mengambil istri Abraham, lalu Tuhan menegur lewat mimpi. Akhirnya dia urungkan niatnya dan dia kembalikan, dia tanya. Sekalipun Abraham di sana masih coba untuk membela diri, ya kan dia memang saudaraku dari ayahku, bukan saudara dari ibuku. Oke lah, kita tidak membahas kisah yang kompleks itu, tetapi di sini kita melihat Abraham berdoa kepada Tuhan. Lewat doa Abimelekh disembuhkan. Dan lewat doa yang tadinya di istana Abimelekh itu ada namanya kemandulan. Lewat doa Abraham, Abimelekh disembuhkan. Jadi sekali lagi, Tuhan itu loh yang menyembuhkan sakit. Jelas ya? Ketika Abraham berdoa untuk Abimelekh kepada Tuhan, Abimelekh disembuhkan. Dan budak-budak perempuannya akhirnya yang tadinya mandul, melahirkan anak. Jadi yang bisa membuka kemandulan adalah doa. Yes, ini kabar sukacita banget bagi saudara-saudara yang menikah sudah sekian tahun dan merindukan anak, dan mungkin ada gangguan, vonis dokter, miom kah, atau ada diagnos mandul kah, baik dari spermanya laki-laki kah, atau dari perempuannya kah. Jangan saudara-saudara hidup dalam ketakutan. Firman Tuhan datang ini bahwa sekalipun divonis banyak yang mandul, di istana itu banyak perempuan yang mandul, tapi lewat doa Abraham, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberkati kandungan yang mandul dan mereka melahirkan anak. Halo Bapak Ibu sekalian, khususnya keluarga-keluarga yang udah menikah tahunan dan rindu keturunan. Firman ini sangat baik buat saudara dan pasti deh menguatkan engkau dan membuat engkau percaya kepada Tuhan dan berdoa untuk apa yang engkau rindukan, karena mengenai diberkati keturunan itu juga merupakan rancangan dan janji Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita-kita orang. Yang kedua, Pastor mau ajak saudara lihat ya. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang kelima. Jadi maksud firman Tuhan ini dan Pastor sampaikan supaya saudara-saudara yang lihat ini, yang mungkin didiagnos atau divonis dokter sakit atau hasil lab itu saudara ada sakit kronis dan sudah kondisi mungkin stadium yang sudah tinggi. Firman Tuhan ini datang seperti air yang menyegarkan rohmu. Terimalah dengan kasih,
terimalah dengan lemah lembut, karena firman Tuhan ini baik buat jiwamu dan bisa menyembuhkan rohmu dan mendatangkan kesembuhan di tubuhmu. Amin, amin, amin. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang kelima. Firman Tuhan bagi saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan. Elohim Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu. Perhatikan, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Di sini kaya makna, tetapi yang Pastor mau tekankan supaya kita bisa mengerti bahwa Hizkia ini sakit dan sakitnya hampir mati. Hizkia berdoa dan Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan mendengarkan doa Hizkia. Tuhan mendengarkan doa Andi Simon. Tuhan mendengarkan doa hamba-hambanya. Tuhan mendengarkan doa-doamu. Khususnya bagaimana Hizkia sakit, hampir mati, ketika dia berdoa, Tuhan menyembuhkan. Sekali lagi, Tuhan menyembuhkan melalui doa. Karena memang Tuhan yang bisa menyembuhkan. Bukan dokter. Bukan pula manusia, apapun kepintaran dia. Tidak bisa. Tidak bisa. Ada melalui Tuhan menyembuhkan melalui doa. Melalui doa Hizkia yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Tuhan suka kita berdoa. Tuhan senang mendengar doa. Apakah kita mau jadi orang yang suka berdoa? Apakah kita percaya kuasa doa? Kalau saudara sakit, yang pertama sebagai orang yang beriman, yang pertama dan yang terakhir, itu harus sembahyang. Maksudnya Pastor yang pertama dan terakhir begini. Kalau engkau sakit, yang utama jangan kau panik, tidak punya uang periksa atau mau ke dokter. Saya tidak anti dokter, tapi dengar ini. Yang pertama engkau doa. Doa itu sembahyang kepada Tuhan. Nah, sepanjang jalan mungkin engkau mau periksa, it's okay. Mau cek-cek, lihat medisnya gimana, it's okay. Tapi yang paling pertama, doa. Ingat ya, yang paling pertama doa, dan yang terakhir doa. Sepanjang jalan mungkin ada berkat, engkau mau minum paracetamol kalau demam, atau engkau mau cek-cek, mungkin ada rasa gangguan di badan. Silahkan aja. Sekali lagi, saya hamba Tuhan tidak anti medis, tidak anti dokter. Ya, saya percaya mujizat, tetapi saya tahu juga bahwa dokter Tuhan pakai untuk memeriksa, mendiagnos, dan juga bisa mengobati dengan bantuan melalui obat-obatan yang dikasih. Karena saya katakan bahwa doa yang pertama dan yang terakhir. Bukan dokter yang pertama, menurut saya sebagai hamba Tuhan, bukan juga obat yang pertama, doa. Kita lihat, orang-orang yang misalnya tidak percaya kuasa doa, tidak jadikan sembahyang yang pertama. Orang itu satu hari ketika meninggal dunia, dia toh juga nanti akan disembayangi. Bahkan orang-orang yang tidak percaya kuasa doa dan sembahyang kepada Tuhan, dan dia andalkan uang, andalkan medis, andalkan dokter, andalkan obat-obatan only, bukan utama doa. Lihat. Ada saat di mana dokter yang menangani engkau akan berkata, banyak-banyak berdoa. Atau bawa dalam doa. Atau mungkin karena kondisi medismu memburuk, dia nggak ngomong sama saudara. Dia ngomong sama keluargamu, sama istrimu, sama anakmu. Obat udah nggak bisa masuk. Kami medis angkat tangan. Tinggal doa yang bisa menyembuhkan. Halo, pernahkah dengar seperti ini? Daripada saudara nanti dengar dari dokter, saya hamba Tuhan kasih tahu. Yang utama adalah doa.
Yang terakhir adalah doa. Maksudnya apa? Siapapun kita suatu hari akan meninggal. Entahkah engkau berdoa selama hidupmu atau engkau tidak berdoa. Yang namanya kita budaya di Indonesia ini, kalau meninggal pasti disembayangin. Pasti ada kebaktian, pasti ada doa-doa. Jadi kalau nanti akhir hidup manusia, apakah dia percaya, tidak percaya, toh juga akan disembayangin, didoakan. Kenapa kita yang hidup, waktu ada pergumulan sakit yang utama, seharusnya memang kita utamakan dengan doa, sembahyang. Itulah ciri manusia Tuhan. Orang yang beriman, segala sesuatu dia akan landaskan dengan doa. Mungkin bukan hal sakit hari ini, hal mulai engkau merintis usaha. Kenapa tidak dengan doa? Kenapa kita mulai dengan kesombongan? Kenapa kita mulai dengan kedagingan? Karena merasa pintar. No. Doalah. Doa itu yang utama. Dan kita melihat bagaimana Hizkia. Dia berdoa dan Tuhan menyembuhkan melalui doa-doa. Keren banget kan? Puji Tuhan. Kita lihat lagi 2 ayat, nanti beberapa referensi jika lo bisa Pastor bukakan ya. Kitab Yesaya pasal 19 ayat 22. Puji Tuhan. Kitab Yesaya pasal 19 ayat yang ke-22. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, Pastor bacakan Kitab Yesaya 19 ayat 22 ya. Firman Tuhan di sini dikatakan Tuhan akan menghajar orang Mesir. Akan menghajar dan menyembuhkan. Dan mereka akan berbalik kepada Tuhan dan Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Jadi di sini ada 2 kata, bukan hanya menyembuhkan, Tuhan itu menghajar. Kita perlu referensi, ya, supaya kita bisa memahami makna-makna firman ini yang tersirat dan menjadi rema untuk kehidupan kita. Tuhan itu menghajar dan menyembuhkan. Kalau menyembuhkan, tadi kita udah lihat 2 ayat ya sebelumnya, bagaimana melalui doa Tuhan menyembuhkan. Tapi di sini ada kata Tuhan menghajar. Tapi Tuhan juga menyembuhkan. Pastor teringat di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ya, ayat yang ke-19. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 19. Di sana ada kata menghajar. Kata hajar di sana ada. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 19. Pastor bacakan ya. Wahyu 3:19. Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Ya, jadi Pastor bisa mengambil referensi ini sebagai korelasi. Barang siapa yang dikasihi Tuhan, ia ditegur dan dihajar. Jadi bisa kita mengerti, dihajar bukan karena kesel, dengki, iri, marah, benci, dendam. Dihajar oleh karena kasih. Bisa sih kita paham gak sih kira-kira? Dihajar karena kasih itu seperti apa? Paham ya? Barang siapa yang dikasih oleh Tuhan, ia akan ditegur dan dihajar. Tujuannya apa? Supaya ia bertobat. Itu kata kitab Wahyu pasal 19. Waktu engkau ditegur dan dihajar, hatimu ini kamu harus rendahkan. Hatimu ini harus rela. Kerelaan hati itu membuat hidup menjadi lebih enteng. Saudara-saudara mau naik pesawat, harus rela. Apapun yang terjadi nanti di penerbangan, sudah rela, itu jauh lebih enteng daripada kita pegang semua ketakutan kita. Bapak Ibu sekalian, hidup yang rela itu luar biasa. Ketika kita bantu orang, kita udah rela bantuan kita ini tidak harap kembali. Besok-besok kita dikembalikan, puji Tuhan. Nggak kembali, sudah rela. Kerelaan hati itu penting.
Kita berbuat baik kepada orang dengan rela, lalu kita difitnah, dijolimi, itu akan membuat kita enteng ketika sudah rela. Kalau kita belum rela, kita ungkit-ungkit, kita bisa panas hati, dan itu membuat kita sakit sendiri. Bapak Ibu sekalian dengarkan, ada Tuhan berkata tadi, Dia menghajar dan menyembuhkan. Jadi waktu Tuhan menghajar itu karena kasih. Barang siapa yang dikasih oleh Tuhan, ia ditegur, ia dihajar. Tetapi Tuhan mau relakan hatimu dan bertobatlah. Paham? Supaya kita bertobat. Kalau hari ini saudara-saudara maaf, ada kelemahan tubuh karena kesalahan di masa lalu, bertobatlah. Tuhan bukan hanya mau menyembuhkanmu, Tuhan mau kau bertobat. Paham? Coba lihat beberapa referensi yang lain ya. Di dalam kitab Amsal pasal 3 ya, ayat yang ke-12. Amsal pasal 3 ayat 12. Pastor bacakan ya, Amsal pasal 3 ayat 12. Karena Tuhan itu memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Tambah jelaskan. Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah Bapa mengasihiku dan mengasihimu juga. Dia jadikan biji matanya, Dia jadikan kita semua indah di matanya. Puji Tuhan. Tuhan memberi ajaran yang dikasihinya. Amin. Satu lagi referensi ya. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Pastor bacakan. Satu lagi. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Firman Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Puji Tuhan, harap jelas banget ya Bapak Ibu sekalian, siapa yang terberkati? Saya. Puji Tuhan. Sekarang kita kembali, kita lihat satu lagi. Bahwa bagaimana doa itu menyembuhkan. Kita udah baca tadi Kejadian 20:17, 2 Raja 20 ayat yang kelima, Yesaya 19 ayat 22, kita udah paham. Oh ternyata ketika Tuhan menghajar itu Tuhan mau bertobat. Tuhan mau kita ini dididik sebagai anak. Lalu Tuhan menyembuhkan. Kita melihat Yesaya 22 berkata apa? Akhirnya Tuhan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Ini namanya ending yang baik. Dididik, diajar, endingnya masuk surga. Puji Tuhan. Daripada dianggap anak-anak liar, anak-anak gampang, anak-anak tidak mau dididik, hidup sesukanya, mati masuk neraka. Ayo pilih mana? Ya, orang tua tidak didik anaknya. Anaknya mau apa? Biarin aja. Besok anaknya kecanduan narkoba, free sex, macam-macam. Yang rugi siapa? Yang nyesel siapa? Anak juga, orang tua juga sakit hati. Tapi ketika anak maunya macam-macam, enggak. Ini yang benar, ini orang tua lebih pengalaman, sudah pernah tahu bagaimana jalan hidup ini. Anak belum pernah seusia orang tua pernah seusia anak. Dengar-dengaran sayang gini. Besok dia sukses, dia berhasil karena didikan, yang bangga siapa? Orang tua, anak juga yang merasakannya. Demikian pun ketika Tuhan menghajar, menasihati, menegur kita, jangan keras hatimu, relakan hatimu, karena itu untuk kebaikanmu. Amin. Satu ayat lagi, ya. Satu ayat lagi sebagai penguat bahwa doa itu menyembuhkan. Tuhan loh yang bisa menyembuhkan melalui doa-doa. Satu lagi ya. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Kisah Para Rasul
pasal 28 ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Ya, Pastor bacakan Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Yang menyembuhkan dia ini ayah dari seorang gubernur bernama Publius, bukan Paulus, ya, tetapi doa. Kalau namanya sembuh lewat doa, berarti yang menyembuhkan siapa? Tuhan. Tuhan loh yang bisa menyembuhkan. Sakit apa aja, Pastor? Sakit apa saja. Bahkan hari ini sakit-sakit yang belum ditemukan obatnya oleh secara medis dokter, Tuhan loh bisa menyembuhkan saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sekali Pastor baca ya. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus hamba Tuhan orang percaya ini masuk ke kamarnya. Ia berdoa menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Di sini kembali Pastor tekankan, yang menyembuhkan bukan hamba Tuhan, tetapi doa. Kalau namanya doa berarti yang menyembuhkan Tuhan. Karena manusia berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan. Sebentar dalam ibadah onsite, Pastor Andy hamba Tuhan akan menumpangkan tangan sebagai tanda engkau didoakan. Tentu banyak banget yang kepengen, tapi kan terbatas dan tidak harus sebetulnya. Karena doa bukan hanya tumpahan tangan saja. Kalimat-kalimat ucapan doa dalam nama Yesus itu juga ada manfaatnya, sama khasiatnya. Karena doa nggak dibatasi dengan sebatas tumpahan tangan saja atau ruang dan waktu. Doa adalah permohonan kepada Tuhan, dan Tuhan yang bisa menyembuhkan sakit penyakit, termasuk sakit penyakitmu hari ini. Baik yang di live streaming, di form doa, maupun juga lewat media. Air yang kita akan doakan menjadi air doa, dan juga yang berkesempatan hari ini datang di Grace Balikpapan, di ibadah onsite, setelah nanti Pastor pimpin ibadah tatap muka, time for Bible seperti ini, tapi jumlah lebih besar, saya tumpang tangan aja. Saya tidak pernah merasa saya bisa menyembuhkan kok. Saya hanya berdoa dalam nama Yesus. Dan orang-orang sakit menerima kesembuhannya. Oke, jelas banget ya bahwa doa yang menyembuhkan. Tuhan itu yang menyembuhkan loh melalui doa. Dokter itu mengobati melalui obat. Kiranya renungan ini yang tadinya mau ringkas tapi cukup panjang bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Semangat semuanya ke kebaktian, ke gereja masing-masing, dan salam yang buat Pak Pastor, Pak Pendeta, Gembala, saudara-saudara sekalian. Salam kepada Pastor Andy. Satu hari Pastor bisa datang beribadah di gereja Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Sekarang sebelum Pastor close, Pastor mau ajak kita memberkati air minum yang saudara sudah siapkan. Air minum ini saudara bisa pegang, saudara kalau mungkin jumlah banyak atau mungkin tadi kemarin ada yang bilang galon, Pastor, ya terserah saudara-saudara sekalian, itu air minum, layak minum, arahkan tanganmu ke sana. Diberkatilah air minum baik yang mereka pegang maupun mereka tumpahan tangan. Air biasa ini menjadi air berkat, air doa yang membawa kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat mereka sembuh, bukan karena Andi Simon, bukan karena saya hebat, bukan karena mereka hebat, tapi karena Tuhan loh yang menyembuhkan melalui doa-doa. Diberkati air biasa ini menjadi air doa yang mendatangkan kesehatan buat tubuhmu atau tubuh orang sakit yang engkau kasih minum dari air ini. Amin.
puji Tuhan banget ya. Segar dingin. Baik saudara-saudara sekalian, bagi saudara yang sakit, yang butuh didoakan, saudara bisa kasih tanda atau bisa angkat tangan. Sekarang saatnya time for healing. Mereka yang sedang sakit, baik yang memberi tanda untuk siap didoakan, maupun mereka yang sudah angkat tangan. Aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh mereka. Diberkatilah tubuh mereka dengan kesehatan dan pemulihan. Sakit penyakit berhenti dalam nama Yesus. Benjolan penyakit lenyap dalam nama Yesus. Virus, jamur, bakteri, kuman clear, bersih dalam nama Yesus. Tuhan, darah-Mu yang suci menguduskan setiap jiwa. Menguduskan Engkau oleh darah Yesus. Jadilah tahir. Orang-orang sakit disembuhkan, mereka yang berdosa diampuni, mereka jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan melalui doa-doa ini. Dan lewat doa kepercayaan pada Tuhan Yesus, bila suatu hari masanya tiba kami meninggalkan dunia ini, kami tahu jiwa kami udah milik Tuhan, diselamatkan. Dan ketika kami meninggal dunia, kami berpulang ke tempat yang lebih baik, yaitu surga Bapa. Tuhan, terima kasih buat penguatan firman-Mu. Selama kami hidup, kami belajar percaya dan mengandalkan Tuhan lewat doa-doa kami. Akan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cek tubuhmu, ada damai dan sejahtera, ada pemulihan, dan segala kegelapan, kegelisahan, ketakutan itu sudah go out dari hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. You free in Jesus name. In Jesus name. Nikmatilah hari yang baru, hari yang baik, hari yang terberkati. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya, baik dalam pelayanan, tugas pekerjaan saudara-saudara sekalian, khususnya hari ini hari beribadah. Ya, hari Minggu, saudara, orang-orang Kristen datang ibadah di gereja masing-masing. Penuhilah tempat ibadah di mana engkau bergereja dengan puji-pujian dan korban syukur kepada Tuhan. Biarlah setiap rumah Tuhan memberitakan keselamatan Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Terpujilah Tuhan tempat yang amat tinggi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Semua mengangkat tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi. Saudara sendiri. Tepuk tangan sama-sama. Ini Tuhan, kami mau pulang
Biarlah Engkau curahkan berkat-Mu pribadi lepas pribadi atas kehidupan kami. Angkat kedua tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Diberkati pernikahan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati Kau sebagai suami, diberkati Kau sebagai istri, diberkati Kau sebagai anak. Diberkati segala yang terbaik atas kehidupan-Mu, diberkati masa depan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati semua yang Kau doakan dan mimpikan. Sesuai dengan firman Tuhan, dibuatnya berhasil, beruntung dan berkemenangan. Terimalah berkat Bapa Yahweh, cinta kasih karunia dari Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai, melindungi, memberikan sukacita dan damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Percaya menerima berkat Tuhan bersama saya katakan,